mungkin teman-teman cari yang lain. Ya, guru-guru kita yang mungkin lebih simpel menjelaskannya. Ya, tapi kalau di sini memang kita bahas sedetail mungkin. Ya, biasanya orang yang bilang ribet itu dia yang nggak mau belajar. Biasanya, ya, gitu. Tapi orang yang dia pengen belajar, niatnya nggak pengen cepet-cepet, pelan-pelan, insya Allah dia nggak jadi masalah tuh ribet. Gitu. Tapi mungkin memang nggak cocok kakaknya. Perhatikan, yamshi. Jadi jangan sampai yamshi, yamshi, yamshi. Jangan, ya, gitu. Harus mau ribet teman-teman, ya, gitu. Kalau pengen yang lebih menjelas itu harus yang lebih ribet. Kalaupun ada yang cara yang lebih gak ribet, alhamdulillah, silahkan teman-teman ikuti yang ada di sana, gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Ya, ini ada Kak Husen nih, masya Allah. Lanjut. Yamshi. Nah, shinnya dibaca berapa harokat teman-teman? Shinnya kita baca, kita mulai. Nih shinnya kita baca karena di sini ada kasroh ketemu dengan ya sukun. Nih ya sukun. Nah, nih ya sukun. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita menemukan ya huruf yang berharokat baris bawah berjumpa dengan ya sukun, apapun hurufnya ya, apapun hurufnya teman-teman ya, apapun hurufnya, kalau teman-teman temukan ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris bawah berjumpa dengan ya sukun, maka kita baca kadar panjangnya 2H, bukan 2 hari tapi 2H, 2 harokat, juga bisa dibilang 1 alif ya. Nama hukumnya teman-teman boleh bilang mad asli, oke? Ya, boleh bilang mad asli atau teman-teman boleh bilang mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Oke? Nah, cara baca 2 harokat panjang 2 harokat itu seperti apa biar nggak bablas angine, biar nggak kepanjangan? Ayunkan 1 kali. Seperti ini. Yamshi, 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 ya. Itu cara mudahnya. Jangan sampai bablas, kepanjangan. Jadi kayak gini. Yamshisa. Enggak ya. Jangan juga kecepatan. Yamshisa. Ayunkan 1 kali untuk 2 harokat. Yamshiyus. Yamshisa. Seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya saya izin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support dengan komen di kolom komentar, aktif di kolom komentar, tap-tap layar 130.000. Insya Allah amal jariahnya buat teman-teman, bukan buat saya. Share live-nya 462 itu share-nya itu amal jariahnya insya Allah sediakan buat teman-teman. Karena ikut nge-share hal-hal baik. Algoritma itu jadi semakin naik. Makanya bisa sampai masuk ke dalam deretan 2000 penonton. Ini biiznillah karena teman-teman ikut berikhtiar ya. Oke, lanjut. Ya. Yamshisa. Nah, huruf sin ya. Perhatikan. Terima kasih ya, gift-nya Allah ganti dengan rezeki yang lebih berkah lagi. Huruf sin. Huruf sin gak akan banyak kita bahas. Kenapa? Karena huruf sin itu dilafalkan persis banget. Persis dengan apa? Huruf S. Udah, selesai. Pengen melafalkan sis, lafalkanlah huruf S, selesai. Dah, gitu ya, nggak perlu bingung. Oke, nah sin berharokat baris atas dibaca dengan vokal A, berarti sinnya dibaca sa, gitu ya. Oke, yamshisa. Oke, lanjut lagi ke huruf berikutnya. Konsentrasi ya, perhatikan konsentrasi. Nah, kasihan teman-teman huruf ini ya. Ini adalah huruf yang kasihan. Kenapa kasihan? Karena ini banyak orang melafalkan huruf O memang gampang. Ya, tapi karena saking gampangnya banyak di antara kita yang bacanya asal-asalan. Ya, teman-teman, banyak di antara kita yang bacanya asal-asalan. Asal-asalan itu seperti apa? Gini, teman-teman harus tahu makhraj huruf waw. Apa itu makhraj atau tempat keluar huruf waw? Makhrajnya adalah harus maju bibirnya. Kalau bahasa lain bisa kita bilang harus monyong bibirnya. Bahasa lainnya lagi harus manyun bibirnya. Apalagi harus harus muncung bibirnya. Ya, apalagi harus mencucu bibirnya, apalagi istilahnya silahkan cari masing-masing. Yang terpastikan adalah maju bibirnya. Monyong, manyun, muncul, mencucu, apapun bahasanya. Contohnya seperti apa, Bang? Nih, banyak di antara kita yang melafalkan huruf waw itu asal-asalan. Ya, seperti ini. Atau bukan asal-asalan, tidak tahu. Contohnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Wawa, uyui, wawa, misalnya contoh surat apa? Ad-duha misalnya. Contoh seperti ini. Wad-duha, atau surah Asy-Syams. Wasyamsi, wasyamsi, wasyamsi.
ya. Wasyamsi, wasyamsi. Oh, wa. Ini bukan wau. Wau itu seperti apa? Wa, wa. Monyong. Wa, wi, wu, wa. Jangan malu, Bang. Kalau saya harus monyong-monyong seperti itu, muka saya jadi nggak karuan. Ya nggak apa-apa, karena baca Al-Quran harus pakai tajwid. Termasuk huruf waw ini jangan dilupakan. Melafalkannya harus wa. Monyong bibirnya. Ya, harus mancung bibirnya. Muncung bibirnya. Kalau mancung itu hidung, masa bibir mancung ya? Oke. Gitu. Ya, nih bisa kita contohkan ya. Wow ya. Kalau kita nggak percaya kita lihat ke modul. Nih, wow. Nih, wow nih. Mana wow? Kita cari wow. Nah, ya. Nih, wow itu keluar makhrajnya dari asyafatain. Kedua bibir dengan posisi maju, seperti mengucapkan huruf U. Nih, ya, lihat bibirnya. Tuh, maju ya bibirnya ya. Bener nggak? Sepakat nggak? Wow itu bibirnya maju, ya. Wow itu bibirnya maju. Nih, kalau kita lihat di apa nih namanya? Di mana ya? Nah, nih kita lihat di Al-Quran ini ya. Di Al-Quran ini, lihat ya, ini huruf waw nih. Kita ngebahas huruf waw nih. Ya, sama pembahasannya ya. Di modul saya, waw itu harus monyong seperti ini. Nah, lihat di Al-Quran ini sudah detail. Bentuk hurufnya ada, ya. Tanda isyaratnya ada. Nah, kita lihat di sini. Waw, makhrajnya seperti apa nih? Waw. Lihat bibirnya. Nih, sama ya. Nah, buat teman-teman yang pengen dimudahkan, walaupun ini modul saya belum ada, tapi nanti teman-teman bisa punya Al-Quran ini. Tapi setelah ini, ya. Oke, nah bibirnya maju, bibirnya maju, oke, gitu. Modulnya belum bisa di-share ya, modulnya masih disempurnakan dulu. Paling teman-teman nanti miliki Al-Quran yang sama dengan seperti ini pembahasannya, ya. Karena nanti dibahas juga wow ini di seperti ini persis nih di Al-Qurannya, ya. Nih, wow nih ya, lihat, tuh, ya, tuh, makhraj huruf wow, ya nanti ada sifat-sifatnya juga nih seperti ini, tuh, sifat-sifat huruf wow, sama dengan apa yang saya lihat ditulis di sini tuh, ya. Oke, tuh, ya. Nah, jadi siap-siap, jangan kemana-mana, ya. Walaupun teman-teman belum bisa dapat modulnya, ya, tapi nanti teman-teman bisa dapetin Al-Qurannya. Kita lanjut, ya. Wa, wi. Ustadz mau beli ya, nanti ya kita fokus belajar dulu setelah ini, oke? Nah, berarti bacanya maju bibirnya, sawi, ya. Silakan di screenshot dulu, teman-teman. Di screenshot dulu. Kalau dirasa ada manfaat, silakan tebar luaskan. Jangan sampai rantai kebaikannya putus di jari jemari teman-teman semua. Oke, sudah ya. Kita hapus dulu, kita lanjutkan. Oke, sawiyan. Nah, nih, teman-teman ada ya bertasdid. Ini jarang diketahui oleh banyak orang, ya. Ya bertasdid itu sama dibaca lebih, tapi dibaca dia kan memang ditekan karena bertasdid, tapi harus lebih ditekan lagi untuk ya bertasdid. Ya, ketika bertasdid, ya, yang sebelumnya tidak diikuti oleh nun sukun atau tanwin, ya, yang sebelumnya itu kan berarti kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, ya, itu disebutnya kan idgham bigunah. Sedangkan di sini ya bertasdidnya bukan idgham bigunah. Dia ya bertasdid single sendiri. Bukan karena idgham bigunah. Oke. Nah kalau ini ya bertasdidnya itu karena ada idgham bigunah. Karena ya bertasdidnya itu karena ada nun sukun. Kalau di sini ya bertasdidnya dia ya bertasdid sendiri. Pure, bukan karena ada nun sukun atau tanwin di sebelumnya. Jadi bukan idgham bigunah. Kalau yang ini ya bertasdidnya itu termasuk ke dalam idgham bigunah. Tapi kalau ini ya bertasdidnya dia bukan idgham bigunah tapi sendiri. Nah, ketika ada ya bertasdid yang sendiri, dia harus dia diusahakan bacanya dioptimalkan dengan cara apa? Cara bacanya namanya adalah naber atau nabroh atau naber. Apa itu? Penekanan yang lebih kuat. Contohnya seperti ini. Bukan hanya dibaca sawiyan, tapi ditekan i-nya. Sawiyan, tapi jangan sampai hilang suaranya. Sawiyan enggak ya, tapi harus ditekan lebih kuat tapi jangan sampai hilang suara i-nya. Sawiyan, contohnya dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyya. Ini pun sama. Sawiyan. Jadi bukan sawiyan. I-nya kurang ditahan itu. Ditahan yang lebih kuat. Sawiyan karena ada cara baca nabr atau nabroh, ya. Penekanan yang lebih kuat. Jadi nabroh itu penekanan, saya tulis di sini ya penjelasannya. Nabr itu penekanan yang lebih kuat. Penekanan yang lebih kuat. Gitu ya.
Oke, jadi kalau kita baca bukan cuman sawiyan, tapi sawiyan. Berharokat apa Ustadz ya? Sukunnya kalau berharokat apa? Apapun harokatnya. Bisa bisa kasroh, doma, apapun harokatnya. Tadi ya minum dulu sebentar, bismillah. Oke, sip. Alhamdulillah sampai batuk teman-teman. Oke, ini saking semangatnya ya. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang udah bantu tap-tap layar, sharing live itu teman-teman. Nah, Ustadz kenapa harus ditekan ya-nya? Dipanggil apa? Karena memang itu aturannya. Kalaupun nggak ditekan, ada yang bilang nggak perlu pakai nabroh. Tapi kalau saya mengambil pendapat diusahakan naber, biar kelihatan ya bertasdidnya. Karena kalau nggak ditasdidkan, nggak didamberkan, terasa apa? Terasa seperti nggak ada tasdidnya. Sawian, takutnya wanya jadi kayak matobi'i nanti wanya. Sawian, tuh makanya ditekan lebih kuat, biar terasa ya-nya. Sawian, gitu. Oke, ya, oke, sudah. Oke. Kita lanjut. Yan sawiyan. Nah, ini kita percepat dulu karena beda baris ya. Kata-kata selanjutnya ala. Nah, sawiyan ala. Nah, sip. Kita lanjut lagi. Khusus untuk ya sukun dan wawu ya bertasdid dengan wawu bertasdid. Innahu kana tawwaba. Nah, wawu juga sama ada numbernya. Ketika bertasdid sendiri tanpa disertai dengan idgham biguna sebelumnya gitu. Oke? Lanjut lagi, masih ada sedikit lagi. Ya, sedikit lagi ayat yang kita baca. Konsentrasi. Sebelum nanti teman-teman saya hadirkan Al-Quran ya, yang teman-teman insya Allah bisa dapatkan ya, Al-Quran yang tadi yang ada gambar makhrajnya ya. Oke, kita fokus dulu. Ya, ain. Ya, teman-teman tahu ini huruf ain. Teman-teman harus tahu nama aslinya ya. Jadi jangan sampai bilang ini huruf A. Nggak ada namanya huruf A. Ini namanya adalah huruf ain. Huruf ain. Oke. Nah, huruf ain ini ya, gitu. Oke. Huruf ain ini banyak di antara kita melafalkannya tidak ada bedanya dengan huruf hamzah. Hati-hati ya, jangan sampai dibaca jadi hamzah. Ya, contoh ala. Nah, kalau dibaca jadi hamzah ala, itu salahnya bukan main. Salahnya adalah salah besar. Kenapa? Karena mengganti huruf merusak makna ayat. Contoh gini, di bahasa Indonesia saya selalu menganalogikan dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ada kata kamu misalnya. Tapi kita baca mu-nya diganti u-nya jadi i, jadi kami. Maknanya jadi berubah. Yang asalnya kamu jadi kami, yang asalnya kamu jadi kami, kan jadi beda. Sama, ini kalau ain diganti jadi bukan ala tapi ala, salahnya salah besar. Hati-hati. Maka bagaimana cara membedakan ain dengan hamzah? Ain dengan hamzah, ya, nih, ya. Ain ini huruf yang kita cari, ya. Ain. Summa liwastul halqi hamzun ha'u. Dia keluar dari wastul halqi. Wastul halqi itu tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu bagian yang ini. Nih, ya. Bagian katup epiglotis kita ditekan ke tengah tenggorokan kita. I, u. Itu ain di tengah tenggorokan. Ya. Oke, tapi kalau ain ini ya dia dilafalkan itu berubah ke sini. Masya Allah. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar. Kita buka dulu. Nah, nih kalau ain dilafalkan dia terlalu ke bawah, terlalu ke sini, ya. Misalnya nggak di tengah tenggorokan, itu berubah nanti jadi huruf ini. Tuh, ya. Yang harusnya di sini jadi huruf ini, dia dibaca jadi hamzah nanti. Kalau hamzah keluar dari aksor halki pangkal tenggorokan. I u. Nah, gitu ya. Itu kalau dari situ itu hamzah. Jangan terlalu ke bawah, naikin ke atas. Ya. Gitu ya. Jadi gini. U. Oke? Itu ya. Itu kesalahan, itu cara melafalkannya. Jadi jangan sampai dibaca hamzah. Ala, tidak. Lalu yang kedua, jangan sampai ain ini suaranya sengau. Ya. Banyak orang melafalkan ain ini sengau. Masuk ke hidung. Kalau bahasa Sundanya ngidung. Ya. Gitu. Oke, contohnya seperti ini, ya. Cara biar gimana? Kalau ain nggak boleh sengau. Nih, saya contohkan. Ya, nih. Ain. Ya, banyak di antara kita melafalkan ain itu sengau. Sengau itu apa namanya?
Sengau itu suaranya itu masuk ke hidung. Ini perhatikan cara membuktikan apakah ain kita sengau masuk ke hidung atau tidak dengan cara kita baca ain berharokat fathah baris atas lalu panjangkan, lalu ketika dipanjangkan buka tutup hidung kita. Kalau suara kita ada bindeng-bindengnya atau sengau atau ngirung bahasa Sundanya, maka itu ainnya masuk melipir ke hidung, nggak boleh. Contoh, terasa ya suaranya berubah jadi ua, itu ainnya kurang sempurna. Berarti ada suara huruf ain yang kita melipir ke hidung, nggak boleh. Harusnya seperti apa? Ketika dibuka tutup hidung tidak berpengaruh terhadap suara huruf ainnya. Contoh, ya, nggak berpengaruh. Kalau masih berpengaruh, nah itu ainnya salah, gitu. Ya, bagaimana cara melafalkan biar ainnya nggak sengau atau nggak ngirung? Latihan. Bagaimana caranya? Suara nggak ngirung, suaranya jangan sampai masuk ke hidung, itu aja. Ya, itu. Jadi ain itu sebenarnya cara susah Ustadz latihan. Karena nggak ada cara lain teman-teman, nggak ada tips praktis, nggak ada. Sebenarnya nggak ada tips praktis yang betul-betul bisa kita lakukan selain tips praktis itu kita lakukan dengan cara latihan juga akhirnya, ya, gitu. Oke. Jadi sebenarnya cara melafalkan ain itu hampir sama dengan hamzah. Kalau hamzah dari tenggorokan paling bawah, kalau ain dari tengah tenggorokan, lafalkanlah hamzah dan ain itu sama. Samanya di mana? Di ujungnya. Bunyi ain itu di ujungnya adalah hamzah. Cuman garis startnya beda. Kalau ain, ujungnya bunyinya seperti hamzah. Sama ujungnya, cuman garis startnya beda, gitu. Kalau kita melafalkan hamzah, itu pasti gak akan ngirung, gak akan sengau. Nah, lafalkanlah ain, ujungnya sama seperti hamzah, cuman garis startnya dari tengah tenggorokan. Tuh, gitu. Ya, oke. Gitu, teman-teman masih paham nggak? Ya, Ustadz aslinya daerah mana? Aslinya daerah Bandung. Oke. Ya, nanti dilatih jangan sampai sengau. Ya. Nabar itu untuk huruf waw dan ya bertasydid. Ya. Sudah? Di screenshot? Nah, ya, tuh. Susah karena baru coba, gampang kalau udah sering coba. Betul. Nih lihat, kata Kak Endul Pacul. Mau nggak mau, tajwid itu ilmu praktek. Maka harus praktek. Gak mungkin kita hanya nontonin aja tanpa praktek. Nontonin aja tanpa cari grup privat. Harus cari grup privat. Ya. Kok privat sih, Bang? Nih, teman-teman pengen bacaannya semakin baik kan? Ya harus ada ikhtiar lebih dengan cara ngaji ke guru. Kalau bisa privat, pilih privat. Biar gurunya konsen sama kita aja. Ya, tapi kalau misalnya grup juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa privat kenapa enggak? Kita masalah dunia saja kadang-kadang kita ikut les dulu waktu SMA misalnya atau SMP. Pengen les carinya guru terbaik, les terbaik. Kenapa untuk akhirat tidak? Ini bacaan Al-Qur'an kita. Ya di hadapan Allah. Malu kita kalau bacaan Al-Quran kita tidak punya ikhtiar. Bang, masalah bacaan kita hari ini tuh kita gak masalah. Yang masalah itu kalau kita gak menyempurnakannya. Malu kita di hadapan Allah, teman-teman. Allah masih kasih nafas kita secara free. Kita masih bisa nafas gratis. Mata masih bisa melihat. Mulut masih bisa bicara. Tapi membaca kalamullah kesulitan atau gak mau belajar. Nah, itu malu kita harusnya. Gitu. Oke? Lanjut ya. Masya Allah. Kita lanjut. Maka kita baca ainnya berharokat baris atas. Ain yang berharokat baris atas kita baca dengan vokal a. Ala. Ya, buat teman-teman untuk privat langsung bersama saya belum bisa. Tapi kalau teman-teman pengen ikut kelas tahsin online bersama guru-guru saya juga, yang dia bacaannya berstandar sanad timur tengah, bacaannya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, silahkan nanti klik link yang ada di bio TikTok saya. Nanti ada namanya kelas intensif guru ngajiku. Bisa juga sekalian teman-teman yang pengen ikut sedekah Quran dan Iqra, klik link yang ada di bio. Oke? Sip. Kita lanjut lagi ya. Kita fokus lagi. Ala huruf lam. Ya, lamnya berharokat baris atas. Lamnya berharokat baris atas. Gitu ya. Nah, baris atas atau fathah berdiri atau alif mini saya bilangnya. Nah, teman-teman ada yang tahu ala ini dibaca berapa harokat? Teman-teman, ya kita lanjut dulu izin biar kita belajar dulu. Nanti untuk info-infonya kita hadirkan di akhir. Nah,
ala, ada khusus akhwat, ada ya, ada. Nah, la-nya dibaca berapa harokat? La-nya kita baca 2 harokat. Ya, apa nama hukumnya? Nama hukum tajwidnya apa? Dia dibaca 2 harokat atau 1 alif? Nama hukumnya apa? Ada yang tahu? Ala ini dibaca betul 2 harokat. Apa nama hukumnya? Betul, 2 harokat, pintar, Masya Allah. Nama hukumnya adalah, sip, bagus ya. Nama hukumnya adalah mad asli. Boleh teman-teman bilang mad asli, teman-teman boleh bilang mad tabi'i ya. Nah, jika misalnya ada pertanyaan, Bang, kenapa alif kecil ini kita baca mad tabi'i 2 harokat? Bukankah alif itu dibaca panjang ketika sebelumnya ada fathah seperti ini? Betul, ya. Tapi kenapa ini hanya tulisan alif kecil saja, nggak ada fathahnya, dibaca tetap 2 harokat? Nah, karena ini di mushaf Indonesia. Jadi kalau di mushaf Indonesia, penulisan alif kecil itu sama dengan sudah mewakili bentuk atau keadaan seperti fathah bertemu alif. Ya, jadi kalau di mushaf Indonesia, alif mini itu udah mandiri. Mandiri dalam arti dia tetap dibaca panjang walaupun nggak ada fathah sebelumnya. Tapi maknanya sama dengan seperti ini. Fathah ketemu dengan alif, fathah ketemu dengan alif. Ya, itu kalau di Quran mushaf Indonesia. Kalau Quran mushaf Madinah di ayat yang sama, nih ayat 22 ya. Nih di ayat 22, nih ala, nih lihat. Ala, tuh. Ya, dia selalu didampingi dengan fathah walaupun dia alif kecil. Ini di mushaf Madinah. Ya, jadi kalau di mushaf Madinah, alif kecil itu selalu ditemenin sama fathah. Alif kecil itu selalu ditemenin sama fathah. Ya, tapi kalau di mushaf Indonesia di ayat yang sama, ya, alif kecil itu nggak perlu ditemenin lagi sama fathah. Tuh. Ya, tuh. Dia nggak perlu ditemenin lagi sama fathah, tapi artinya sama. Ya, oke. Cara baca 2 harokat yang betul seperti apa? Cukup yang mudah, teman-teman tinggal ayunkan 1 kali. Ala. Kurang gede nih. Sebentar. Ala. Nah, jadi seperti mengayunkan 1 kali. Ala si. Ala si. Ala si. Oke, yang ini silahkan di screenshot dulu sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Ya, karena saya ada kegiatan lain. Jangan lupa terima kasih tap-tap layarnya hampir 200.000 tap-tap layar. Allah Maha melihat teman-teman yang ikut andil dalam pergerakan kebaikan dengan tap-tap layar dan sharing live-nya. Nih, teman-teman ya. Nih, yang grup yang solid. Silahkan teman-teman yang pengen ikut kelas tahsin online. Jadi teman-teman dimanapun bisa ikut, tinggal klik link yang ada di bio. Nanti ada pilihan sedekah Quran dan pilihan kelas intensif guru ngajiku. Pilih yang kelas intensif guru ngajiku. Ya, nih, udah ada yang ikut. Oke? Nah, klik linknya yang ada di bio. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Sudah? Nah, kita lanjut. Ya. Oke. Huruf shod. Akhwat bisa dibimbingnya sama ustazah nanti. Ya. Oke, lanjut terakhir, pembahasan terakhir huruf shod. Siap? Konsentrasi. Shod, huruf shod nih, konsentrasi teman-teman, huruf shod, ya. Nah, siapa yang pengen kita bahas huruf shod? Ya. Siapa? Ini shodnya berharokat baris bawah. Shodnya berharokat kasroh. Nih, berharokat kasroh. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan shod berharokat kasroh itu masih sama seperti atau masih bingung dengan seperti melafalkan 2 huruf ini? Ya, siapa yang melafalkan shod kasroh masih seperti ini? Ya, masih sin berharokat kasroh dan seperti shin berharokat kasroh. Siapa? Nih, siapa di antara teman-teman yang melafalkan shod berharokat kasroh itu masih sama dengan sin berharokat kasroh dan shin berharokat kasroh? Ya, ya. Ini tidak boleh dibaca si, nggak boleh dibaca si, nggak boleh dibaca shi. Lantas bagaimana cara kita melafalkan huruf shod? Sip. Ya, huruf shod. Ya, kita lafalkan seperti ini. Kita masuk ke mana ya? Mana ini? Huruf shod. Nih. Huruf shod itu ya, cara melafalkannya dengan tolok lisan ujung lidah sejajar atau berada, bisa sejajar, bisa berada dengan menyentuh dengan pangkal gigi seri bawah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nih. Nah, ujung lidahnya bisa nempel ke giginya, ke ujungnya atau ke pangkalnya. Kalau saya sebenarnya lebih memilih ke pangkalnya. Ya, ini juga belum diganti nih. Ya.
Oke, jadi ke pangkalnya. Karena naturalnya kita, ketika kita melafalkan huruf sod, ujung lidahnya tuh nempel ke pangkal gigi seri bawah. Su, si, su. Ya. Nah, sod itu dia adalah huruf yang tebal atau disebut dengan tafkhim. Ya. Kenapa? Karena dia pangkal lidahnya diangkat. Nih, pangkal lidah itu lidah paling dalamnya diangkat ke langit-langit. Ya, itu disebut dengan sifat isti'la yang membuat huruf tebal nih. Sifatnya isti'la. Tuh, ya. Terangkat pangkal lidah, ya. Terangkat pangkal lidah itu bagian yang ini. Tuh, bagian yang ini. Lalu, tengah lidahnya juga ikut naik nutupin aula mulut. Ya, nutupin aula mulut. Nah, makanya bisa kita lihat di sini, dia punya sifat juga yang namanya itbaq. Artinya tertutup aula lidah atau aula mulut. Karena apa? Karena aula mulutnya itu tengah lidahnya ikut naik sehingga aula mulutnya tertutup oleh lidah yang lain. Nah, makanya membuat huruf sod ini makin tebal banget. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkannya? Nih, kita contohkan. Izin. Ya, kita contohkan izin sebentar. Nih, oke, ya, siap. Huruf sod, cara melafalkannya, dia seperti huruf sin sebenarnya, tapi karena dia huruf tebal, pangkal lidahnya diangkat, ya, pangkal lidahnya diangkat. Nah, jadi kalau kita ibaratkan sebentar, ini kayaknya kurang kesini ya. Nah, biar lebih jelas. Nah, kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, pangkal lidah diangkat, tengah lidah diangkat, set, sehingga bunyinya seperti ini. Sli. Kita mendengar seperti, bentar. Kita mendengar seperti ada suara ui. Itu bukan mulut kita yang sengaja kita sui, tapi karena pangkal lidah diangkat. Sli. Lihat, mulut saya tidak bergerak, enggak jadi ui, tapi sli. Itu mainnya di dalam. Pangkal lidahnya diangkat, ya. Sli. Jangan sampai dibaca si, itu jadinya sin. Jangan sampai juga dibaca shin, shi. Enggak, tapi sli. Ya, pangkal lidahnya diangkat. Sli. Ya, jadi kalau kita ibarat seperti ini, sli. Ya, pangkal lidahnya diarahkan ke langit. Sli. Apakah dia menempel? Tidak. Dia hanya diangkat saja. Angkat dengan maksimal pangkal lidahnya, lafalkan huruf sodnya. Karena dia berharokat baris bawah dibaca dengan vokal I. Vokal I itu sempurna ketika rahang bawah kita direndahkan. Bukan hanya sekedar seperti ini. Sli. Ini kasrohnya nggak sempurna. Rendahkan rahang bawahnya. Sli. Ihdinas sli. Rahang bawahnya direndahkan ketika kasroh. Oke? Ya. Paham ya? Seperti itu. Oke, teman-teman, Masya Allah ya. Sip. Nah, jadi kalau kita baca di sini ala sli gitu. Oke? Paham ya? Alhamdulillah. Sip. Kita lanjut. Nampaknya untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu. Boleh segitu, saya izin istirahat dulu. Nanti teman-teman ikuti setiap ba'da subuh. Ya, ikuti setiap ba'da subuh kita live. Ya, pembahasannya seperti ini. Kita lakukan secara terperinci. Nah, sekarang buat teman-teman, ya, kita baca bareng-bareng dulu. Setelah ini, buat teman-teman yang pengen punya Al-Quran Tajwid, ya, Al-Quran Tajwid seperti ini, lihat. Al-Qurannya ini teman-teman cari masih jarang yang punya, ya. Karena